Shalom jemaat Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat yang pertama dan kedua berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan yang diutus untuk memberitakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Dia juga diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis mendatangkan satu hal yang baik, di mana ada banyak orang yang mau datang dan mendengarkan Yohanes Pembaptis. Ada banyak orang yang mau bertobat dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan di saat Yohanes Pembaptis sedang terkenal gitu ya, ada banyak orang yang mempertanyakan siapa dirinya. Ada yang mengatakan, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan. Lalu ketika mereka bertanya lagi, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu mengenai dirimu sendiri? Jawabnya, yang menjadi jawab dari Yohanes Pembaptis adalah, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Pada waktu itu juga ada beberapa orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, yang juga bertanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias? Kenapa engkau membaptis jika engkau bukan Elia atau Nabi yang akan datang? Bapak Ibu Saudara, kemudian yang menjadi jawab dari Yohanes Pembaptis adalah, dia mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini Yohanes Pembaptis sungguh menyadari akan tugasnya sebagai pembawa berita, the messenger. Sehingga ketika ada orang banyak yang berpikir dan mengira bahwa dia adalah Mesias, dia tetap berkata bahwa dia bukan Mesias, tetapi ia datang adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis di dalam hal ini kita melihat dia tidak mengambil kesempatan saat dia lagi viral gitu ya. Sebenarnya dia bisa saja mengaku bahwa dia adalah Mesias, sehingga orang banyak akan semakin memberitakan ya tentang dia, dan akan ada banyak orang lagi yang bisa menjadi pengikutnya. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak melakukan hal itu. Karena yang pertama, dia sadar siapa dirinya. Kemudian yang kedua, dia tahu Tuhan yang dia layani. Dan yang ketiga, dia tahu tugas yang seharusnya dia lakukan. Yohanes Pembaptis adalah utusan Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan mengenai Kristus, mengundang orang-orang untuk datang kepada Kristus, menyembah Kristus dan bukan kepada dirinya. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita diundang untuk melayani Tuhan dan memberitakan Tuhan dimanapun kita berada, baik di gereja, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, di kampus, dan dimanapun. Dan ketika kita mendapat sanjungan untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sadar, seharusnya segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita dengan setia mau melayani Tuhan dan memberitakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Allah yang telah menyelamatkan hidup setiap kita, agar semakin banyak orang yang dapat mengenal Dia dan memperoleh hidup yang kekal. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan
agar setiap kami tidak senantiasa meninggikan diri kami, tetapi biarlah Kristus yang boleh terus ditinggikan dan Kristus yang boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.